Wahyu 11 ayat 11-12. 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit, dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Dan orang-orang itu mendengar suatu suara yang nyaring dari sorga berkata kepada mereka, "Naiklah kemari." Lalu naiklah mereka ke langit, diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Di dunia berdosa, di mana dunia antikris masih diizinkan untuk bekerja ini, ada kalanya kejahatan nampak menang. Orang-orang percaya yang tidak mau berkompromi dengan kejahatan yang mereka rancangkan menderita aniaya. Bahkan tanpa berbuat apa-apa pun, orang percaya bisa diperlakukan dengan buruk hanya karena iman kepada Kristus. Puji Tuhan, semua itu hanya terjadi selama 3,5 hari. Maksudnya, jika dibanding dengan kekekalan, semua itu hanya sebentar. Ada saatnya Tuhan menyatakan kuasa-Nya untuk mengeluarkan umat-Nya dari semua itu. Dunia antikris bahkan Tuhan izinkan untuk mendengar suara dari sorga yang memerintahkan orang-orang percaya yang telah dibangkitkan tersebut untuk naik ke sorga. Dan mereka pun naiklah dengan diselubungi awan sebagai simbol kemuliaan Allah di depan mata dunia antikris tersebut. Segera setelah itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Gempa bumi adalah simbol penyataan murka Allah. Dampaknya, 1/10 bagian kota itu rubuh dan 7.000 orang mati. 1/10 menunjukkan bahwa saat hal itu terjadi, tidak semua orang yang tidak beriman itu dimusnahkan. 7.000 sama dengan 7 kali 1.000, 1.000 sama dengan 10 kali 10 kali 10. 7 dan 10 adalah angka sempurna. Jadi artinya kemusnahan yang terjadi itu sempurna, dalam arti sesuai dengan rancangan Allah. Melihat semua yang terjadi itu, dunia antikris menjadi sangat takut karena mereka sadar bahwa hukuman Allah akan segera dicurahkan. Kalaupun dikatakan bahwa kemudian mereka memuliakan Allah yang di sorga, tidak berarti bahwa mereka bertobat, sebab kesempatan untuk bertobat sudah habis. Mereka memuliakan Allah dalam arti mengakui bahwa Allah berdaulat atas segala sesuatu, dan mereka pun mau tidak mau harus bertekuk lutut di hadapannya. Tetapi saat itu sudah terlambat untuk bertobat. Semua yang dinubuatkan itu mengingatkan kita agar jangan sekali-kali menunda untuk bertobat, sebab suatu saat kesempatan untuk itu bisa berakhir dengan tiba-tiba. Hari ini kita semua mengalami bagaimana pandemi tiba-tiba melumpuhkan kita dalam sekejap, ketika semua nampak baik-baik dan lancar-lancar saja. Kita berharap semua ini segera berlalu, tetapi sudah hampir 2 tahun kondisi justru bertambah buruk. Usaha manusia nampak sia-sia karena virus terus bermutasi. Meskipun demikian, orang percaya tidak perlu takut dan khawatir, sebab sekalipun kita harus meninggalkan dunia ini, di dalam Kristus Tuhan menjamin masa depan kekal hidup kita. Karena itu, mari kita jadikan semua yang menyulitkan hidup kita sebagai sarana untuk mengalami kuasa Allah yang membuat kita bertumbuh dan lebih banyak berbuah. Amin.